Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang terlewat dari kurikulum sekolah Anda? Anda harus tahu bahwa banyak miliarder dunia berhasil tanpa bergantung sepenuhnya pada pendidikan formal. Mengapa banyak orang sukses secara finansial merasa bahwa sekolah tidak mempersiapkan mereka untuk menjadi kaya raya? Saat kita berbicara tentang pendidikan, ada satu topik yang sering diabaikan, yaitu bagaimana cara menjadi kaya raya. Dan tanpa kita sadari ternyata, beberapa strategi keuangan paling efektif tidak pernah diajarkan di ruang kelas. Pada video kali ini kita akan mengungkap strategi kaya raya yang tidak pernah Anda pelajari di sekolah, tetapi dapat mengubah hidup Anda. Mari kita bahas bersama dan tonton video ini hingga akhir. Seringkali kita mendengar keluhan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Salah satu faktor utama yang jarang disorot adalah kurangnya pendidikan finansial di sekolah. Kita lebih banyak diajarkan teori-teori akademis, tetapi hampir tidak pernah dibekali dengan pengetahuan praktis tentang cara mengelola keuangan dan membangun kekayaan. Hal ini mengakibatkan banyak orang tumbuh tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana menghasilkan dan mengelola uang. Pendidikan finansial sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan hidup seseorang. Tanpa pengetahuan finansial, banyak orang hidup dari gaji ke gaji tanpa mampu menabung atau berinvestasi. Misalnya, berapa banyak dari kita yang selama bertahun-tahun belajar di sekolah, benar-benar memahami cara mengelola keuangan? Hampir tidak ada. Padahal, kemampuan mengatur uang jauh lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan sekadar memahami teori-teori akademis. Minimnya pendidikan finansial berdampak buruk pada kebiasaan dan pola pikir masyarakat. Banyak orang yang hidup boros, mudah berutang untuk gaya hidup, dan tidak memiliki dana darurat. Mindset bahwa kemiskinan dan kekayaan hanyalah soal nasib, juga memperparah kondisi ini. Orang kaya biasanya percaya kekayaan bisa diciptakan, dan lebih mementingkan aset daripada liabilitas. Sedangkan, banyak orang miskin cenderung pesimis dan menghindari risiko. Berikut ini, 3 strategi yang bisa kita terapkan. Tidak harus semuanya diterapkan. Mulailah dahulu dengan yang bisa kita lakukan di kondisi saat ini. Ingatlah juga, untuk tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu bisnis dengan banyak lini pendapatan. Intinya, gimana caranya Anda bisa punya income yang berlipat-lipat dari banyak jalur. Mengandalkan satu sumber penghasilan saja, tentu tidak cukup. Orang kaya biasanya memiliki berbagai sumber pendapatan seperti bisnis sampingan, investasi, dan lainnya. Yang kedua, yaitu investasi untuk passive income. Passive income adalah aset kekayaan yang didapatkan dari aktivitas selain bekerja secara aktif. Dalam bahasa Indonesia, passive income artinya penghasilan yang didapatkan secara pasif. Seseorang yang memiliki passive income dapat menjamin keamanan finansial ketika menemui situasi tak terduga, krisis ekonomi, maupun di usia senja. Ketika keuangan terjamin aman, tanpa tanggungan utang dan beban lainnya, maka itulah momen seseorang menyandang status bebas finansial. Berinvestasi memungkinkan kita mendapatkan pendapatan pasif. Keuntungan dari passive income ialah keuangan jadi stabil, penghasilan lebih banyak, dan lebih bebas memilih. Penghasilan yang bertambah dapat membuka peluang untuk meraih berbagai macam impian, termasuk menikmati hobi atau menggeluti passion di bidang tertentu. Dengan adanya sumber penghasilan lain, pemenuhan selain kebutuhan pokok pun bisa dilakukan dengan mudah. Untuk mendapatkan passive income, kita bisa mencoba investasi emas, monetisasi konten online, membuat blog, dropshipping, afiliasi, ataupun menyewakan properti yang kita miliki. Saham, reksadana, atau kripto juga bisa jadi instrumen investasi yang bisa dipertimbangkan. Yang ketiga adalah, memulai bisnis sampingan. Seperti yang kita ketahui, bisnis sampingan adalah pekerjaan yang dilakukan di sela-sela pekerjaan utama, tanpa mengabaikan pekerjaan utama tersebut.
Jika Anda seorang karyawan, Anda pun punya peluang besar untuk segera memiliki usaha sampingan di tengah jadwal yang padat. Usaha sampingan yang akan dijalani bisa apa saja, yang pasti menguntungkan. Waktu untuk bekerjanya juga lebih fleksibel, mengingat ini adalah usaha sampingan, jadi bisa dikerjakan pada sore atau malam hari setelah aktivitas utama Anda selesai. Anda juga akan berhadapan dengan tantangan, seperti mengorbankan sedikit waktu untuk keluarga atau untuk diri sendiri. Tapi jika Anda bersungguh-sungguh, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dan berbagai pengalaman baru dari usaha sampingan yang Anda geluti. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari usaha sampingan, yaitu mendapat keterampilan bisnis, prospek masa depan yang gemilang, mencegah potensi keuangan lesu, dan potensi jadi pengusaha besar. Untuk kita yang masih bekerja full-time, pastikan bisnis sampingan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Alokasikan waktu luang dengan disiplin, buat rencana bisnis sampingan yang sederhana dan komprehensif, sisihkan gaji untuk modal awal, dan carilah mitra dan mentor dengan visi yang serupa. Banyak peluang bisnis yang tidak membutuhkan modal besar. Bisnis online seperti affiliate marketing atau reseller bisa dimulai dengan modal gadget dan kuota internet. Selain mencari sumber penghasilan, pengelolaan keuangan yang baik juga sangat penting. Pertama, membuat anggaran dan mengendalikan pengeluaran. Catat pemasukan dan pengeluaran bulanan, dan pastikan untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan pokok, cicilan, dana darurat, tabungan, dan hiburan. Kedua, menghindari utang konsumtif. Hindari utang yang digunakan untuk membeli barang yang tidak penting. Utang konsumtif hanya akan menambah beban keuangan. Ketiga, menabung dan berinvestasi secara konsisten. Sisihkan minimal 20% dari penghasilan untuk ditabung dan diinvestasikan setiap bulan. Disiplin menabung sangat penting untuk kestabilan finansial jangka panjang. Selain mengelola keuangan dengan baik, meningkatkan nilai diri juga tidak kalah penting. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, seperti belajar keterampilan baru, mengikuti kursus, atau membangun personal branding. Dengan memiliki nilai diri yang tinggi, kita bisa menarik lebih banyak peluang dan mendapatkan bayaran yang lebih besar. Kita bisa belajar dari orang-orang Tionghoa. Hal ini mungkin sudah dibuktikan oleh para orang asli Tionghoa, atau orang berdarah campuran Tionghoa yang identik dengan kesuksesannya dalam bekerja maupun berbisnis. Karena kegigihan dan keuletannya, mereka mampu menguasai hampir seluruh sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Bisa dibuktikan oleh salah satu pengusaha sukses, sekaligus pendiri perusahaan jarum berdarah campuran Tionghoa Indonesia, Robert Budi Hartono. Total kekayaan Hartono pada tahun 2012, tercatat oleh majalah Forbes mencapai 6,5 miliar US dollar, dan berhasil menempatkan dirinya sebagai orang terkaya ke-146 di dunia dan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Meskipun begitu, kesuksesan seseorang memang tidak dapat ditentukan dari suku atau etnisnya saja, melainkan dari diri kita sendiri. Tapi nggak ada salahnya, kita belajar beberapa prinsip orang Tionghoa berikut ini. Yang pertama, bagi orang Tionghoa, bekerja dengan lebih keras, rajin, ulet dan gigih memang sudah mendarah daging. Menjadi seorang yang rajin, gigih, ulet dan pekerja keras dibandingkan orang lain, memang sudah bawaan sejak lahir dari orang Tionghoa. Jika biasanya orang-orang menggunakan waktu libur mereka untuk beristirahat atau bersantai di rumah, hal ini justru tidak berlaku bagi orang Tionghoa. Mereka lebih memilih untuk tetap bekerja atau berbisnis di hari pekan demi menambah pundi-pundi kekayaan. Maka tak heran, jika orang Tionghoa bisa lebih maju dalam segi finansial dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, makan bubur dulu sebelum sukses, baru bisa makan nasi setelah sukses. Pepatah ini hampir mirip-mirip dengan pepatah yang artinya, orang hidup harus bersakit-sakit dahulu, baru nanti bersenang-senang kemudian.
Jadi, saat kita belum ada pada posisi kesuksesan dalam hidup, kita harus lebih banyak menahan diri dan ego untuk segala keinginan kita. Walaupun rasanya tidak enak, tapi tak apa, setelah sukses nanti, kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Yang ketiga, pantang menjalani gaya hidup mewah dan lebih mengutamakan berhemat. Hidup hemat sedari kecil begitu ditekankan oleh kebanyakan suku Tionghoa. Kebanyakan suku dari Tionghoa lebih memilih membeli sesuatu dengan menggunakan uang cash, ketimbang dengan kartu kredit atau cicilan. Jika merasa uang mereka belum cukup untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan, mereka lebih memilih untuk menunda dan menabung terlebih dahulu. Selain itu mereka juga menganut prinsip 70% dan 30%, yang dimana 70% penghasilan mereka untuk ditabung atau diinvestasikan, barulah sisanya untuk memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari. Yang keempat, katanya, kalau mau buka usaha, salah satu syaratnya harus bisa senyum dulu. Kebanyakan orang Tionghoa yang mulai terjun ke dunia bisnis atau berdagang, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bisa tersenyum dan ramah pada pelanggan. Mereka percaya, jika mereka bisa tersenyum dan ramah dalam melayani pelanggan, maka usaha atau bisnis yang dijalankan akan laku alias laris manis. Karena menurut mereka juga, salah satu faktor kesuksesan sebuah usaha bukan hanya karena harga yang murah, tapi lebih ke pelayanan yang diberikan terhadap pelanggannya. Yang kelima, berpikir untuk mewariskan kekayaan pada generasi keturunan. Sebagai seorang yang pekerja keras, gigih dan ulet, orang Tionghoa juga dikenal dengan kebijaksanaannya. Mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, lebih jauh dari itu, mereka juga memikirkan bagaimana kesuksesan yang mereka raih saat ini, juga bisa dirasakan pada anak cucunya nanti. Maka tidak heran, kalau banyak orang Tionghoa yang sukses turun-menurun, terus hingga ke akhir generasi penerusnya. Prinsip orang Tionghoa ini, kurang lebih sama, dengan strategi yang sudah kita bahas di awal tadi. Hanya saja bagaimana kita bisa mempraktekannya ke kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita ingin menjadi sukses atau tidak? Karena berapa banyak pun prinsip atau strategi yang sudah kita baca, ataupun dengar, tapi tidak diterapkan, sama saja kita seperti membaca novel atau menonton film, hanya akan jadi cerita belaka. Dengan pengetahuan yang memadai tentang cara menghasilkan dan mengelola uang, diharapkan generasi mendatang akan lebih mampu mengatasi tantangan finansial, dan meraih kebebasan finansial. Mari mulai dengan langkah kecil, seperti membuat anggaran bulanan, menabung, berinvestasi, dan terus belajar serta berkembang. Hanya dengan cara ini kita bisa mengubah nasib finansial kita, dan meraih kesejahteraan yang diimpikan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini memberikan wawasan baru, tentang pengelolaan keuangan yang jarang dibahas di sekolah. Segera eksekusi dan konsisten. Jangan lupa juga, hal yang paling penting yaitu berdoa. Terlepas dari tujuan kita di dunia ini, semua tidak akan terjadi tanpa campur tangan Sang Pencipta. Jangan sungkan untuk sharing di kolom komentar, semakin banyak berbagi, akan semakin terbuka wawasan untuk kita semua. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.